Testing karburator Skywave seri ke-72 untuk Mas Irfan Rifai, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Mas ya telah dibeli. Semoga sekeluarga sehat sejahtera, berkelimpahan, tidak kurang apapun. Maaf ya Mas ya, selesai nggak sampai 1 menit ada yang beli nih, tinggal saya menunggu pembayarannya saja. Ternyata ada yang mau. Mari kita coba. Ya, seperti biasa ciri khas karburator dari saya, cepat naik cepat turun. Sekarang gas kecilnya tidak ada kosong sama sekali ya, lancar. Gas kecil sudah besar, dipelintir sedikit sudah naik RPM-nya. Nggak ada istilah gas kosong atau serak ya. Kalau gas kosong atau serak ini karburatornya kurang bagus. Tapi kalau punya saya ini lancar. Kalem-kalem, besar. Nah ini RPM-nya meninggi. Motornya tergeser karena getaran. Enak loh. Langsung turun. Kalau sampai turunnya lama, kemungkinan kabel gasnya Mas Irfan ini seret. Nah, Mas Irfan ini seret. Jadi nanti pirnya dikerasin. Gimana cara ngeraskan? Nanti saya berikan video YouTube-nya setelah ini ya. Setelah saya lihatkan karburator ini, nanti ada video sambungan. Sama di seri ini juga. Mungkin nanti nyetel kabel gas yang di bawah handle ya Mas ya. Ini mungkin perlu di setel ya, sesuai kesenangan Mas Irfan. Ini bentar lagi akan saya buatkan tangkon kabel gasnya supaya plug and play di Skywave dan Hayate. Jadi para pemirsa Skywave maupun Hayate dibeli yuk. Jangan khawatir PNP kok. Ini setelannya dibiarkan begini Mas Irfan. Nanti satu kali setel di Skywave ditutup, nggak setel lagi, nggak perlu, bahkan nggak perlu setelan gas itu. Kalau sampai jalan sedikit nyetel, itu tandanya karburatornya error. Minta setel gede, minta setel kecil, berubah-ubah karena karburatornya error. Kalau karburator bagus ini nggak perlu, setel sekali langsung ditutup, beres. Ya sama seperti Skywave lainnya. Saya beritahukan juga di sini supaya filter udaranya dibersihkan ya, disterilkan. Sebab kalau nggak dibersihkan, hanya karburatornya aja diganti, filter udaranya mampet, nanti hasilnya boros karena udaranya mampet. Walaupun minjetnya sudah saya kasih irit ya, kecil, tetap nanti businya itu bisa hitam, keborosan, tenaga loyo. Karena filter udaranya terhambat. Jadi karburator istilahnya seperti dikop. Dikop itu kayak gini, ditutup tangan. Sedangkan mesin nyala, anginnya ditutup sama tangan. Jadi bensin saja yang masuk. Istilahnya melepek, blebek. Bensin saja yang dipercik sama busi. Udaranya tidak ada. Nanti performanya bisa boros, nggak ada tenaga. Bukan karburatornya, ternyata filter udaranya. Tapi yang disalahkan nanti ujung-ujungnya karburator yang dari saya. Ya ini sering. Dari pengalaman saya jual karburator dari seri pertama sampai sekarang, ada yang berkeluh kesah kok loyo. Waduh, gak mungkin loyo. Karena karburator baru sudah settingannya, resetan saya ini sudah matang. Sudah saya coba geber pakai GPS.
ini bisa maksimal. Speedo itu 110 km per jam, GPS-nya itu bisa 96 standar ya. Lain lagi kalau dibuka filter udaranya kayak SFIS, ininya digergaji lepas tanpa penghambat. Kalau di Skywave itu ada di bawah itu. Di sini ada di YouTube sebelumnya saya bahas di YouTube seri ke-26. Saya bahas lengkap di sana. Bisa dilihat nanti seluk-beluknya Skywave. Seluk-beluknya Skywave supaya dioprek bisa lebih bagus lagi. Cup inlet yang di bawah dan atas dilepas. Minjetnya dikasih gede. Nah, itu saja sudah performanya meningkat banyak di Skywave. Kalau untuk dicowak-cowak ini saya nggak sarankan. Skywave ini letaknya di luar. Kalau Spin dan Skydrive letaknya di dalam. Dicowak apapun enggak apa-apa, enggak kena semprot air pencucian motor tempat umum. Enggak perlu kita kasih tahu jangan disemprot ini, enggak, cuci saja. Aman. Karena cowakannya ada di dalam. Kalau yang Skywave di luar sini, di atas CVT, kalau dicowak di bagian manapun, kalau pas saya disemprot orangnya nggak tahu, airnya masuk ke dalam sistem, nggak bisa disedot sama karburator nanti udaranya. Air ikut masuk, disedot, mati mesinnya. Ya segala itu bahasnya nanti bisa merembet kemana-mana ya. Cuma garis besarnya untuk Mas Irfan Rifa ini ya filter udara PR-nya dibersihkan total, steril, mesinnya juga harus sehat. Pengalaman saya selain kabel pulser intil-intil putus ya, mau putus jadi berebet, nyalain karburatornya itu juga pernah. Terus kerak di ruang bakar, bocor kompresinya. Jadi kerak ruang bakar ini menyebabkan loyo. Kalau bocor kompresinya tambah loyo, gak bisa langsam, starterannya sulit hidup. Itu kalau sudah bersih tenaganya meningkat banyak. Di starter top chair tenaganya meningkat banyak. Syukur-syukur anti kamprat kendor diganti baru. Tenaganya langsung banyak sumbang C top speed di sana. Saya ngerjakan itu aja sudah 4 km GPS ulesi naik. Dari biasanya 92 terus. Begitu saya bersihkan kerak ruang bakar dan ganti rantai kamprat sudah bisa 96 km per jam GPS ulesi ya. Kalau di speedo banyak 100 lebih. Kita patokannya GPS supaya nggak simpang siur. Ada standar bakunya. Ada patokan yang jelas, yang fair, yang adil ya. Kalau speedonya kentengan gimana? Nanti kan repot sudah ngomongnya. Lebih baik patokannya di GPS. Terus ada juga yang masalah apa ya? Ini keran vakum. Ini terhubung dengan keran vakum. Kalau Skywave di sana, kalau Skydrive di atas. Beda tempat tapi fungsinya sama. Ini ada yang bocor, pernah saya temui langsung di bengkel saya ya. Ini cabut, saya sedot. Harusnya bensin itu mengalir ke karburator, tapi ini enggak, bensin mengalir ke mulut saya. Berarti apa? Bensin ini bisa terinfus masuk ke sini, ke manifold tanpa persetujuan karburator. Jadi boros konsumsinya, busi hitam. Walaupun ini diiritkan, minjetnya dikecilkan seperti apapun, bensin itu mengalir ke manifold, businya jadi hitam. Nah ini sudah mengacaukan diagnosanya sudah keliru semua. Mau dikecilkan kayak apa tetap businya hitam. Nah ini ternyata bensinnya nyeruput. Harusnya keran vakumnya rusak itu diganti. Jadi nggak ada PR. Itu keran vakumnya bisa mensabotase kerjanya karbu. Filter udara juga sama, bisa mengganggu, bisa mensabotase kerjanya karbu. Ini juga bisa mengganggu kerjanya karbu, kabel pulser yang mau putus itu. Kerak ruang bakar, rantai kamprat, itu bisa mensabotase kinerja karburator yang sudah maksimal. Busi juga terutama, busi ganti saja yang baru. Ada banyak yang berkeluh kok bisa berebet tuh, karburator nggak bisa berebet, minjetnya sudah sesuai kok. Karburator ini nggak bakal berebet kalau selama ukuran minjetnya nggak dirubah-rubah.
Kalau berebet sudah pasti businya atau filter udaranya ditutup, dibekap, jadi bensinnya ngocor banyak, udaranya kurang. Nah ini berebet. Jadi penting sekali ya guys. Sudah saya rasa selesai. Kalau ingin karburatornya awet, selain filter udara dikasih bersih dan bagus, rapat, filter bensinnya juga dikasih supaya karburatornya awet. Nah ini saya punya kok, saya jual juga. Nanti saya berikan link di deskripsi. Filter terbaik se-Indonesia ini. Saat ini nggak ada saingan ya. Saingannya pada mudah pecah. Kalau ini nggak gampang pecah. Oke, terima kasih. Tambahan ya, semua karbu saya lem setelan pilot skrunya. Ini untuk menghindari kalau seumpama diberikan ke mekaniknya tidak merubah-rubah setelan. Nanti kalau merubah-rubah setelan sudah gak matang lagi, nanti bisa menyalahkan. Mekaniknya bilang, nggak bisa bos, ini karburatornya kurang bagus, padahal dia yang setel. Karena ini sudah saya setel matang, yang terbaik. Nah, setelan yang terbaik yang saya berikan. Nah, kalau seumpama sudah tahu ukurannya, caranya sebelum mencabut lemnya dikencangkan. Jadi diputar ke kanan. Nanti dihitung. Yang ujungnya sini kan ada ujung obeng min. Nah, ini sigaran ini solokan. Ini ditandai di sini, nanti dihitung berapa putaran. Nah, wah, isinya blobor. Nanti saya hapus pakai bensin bisa, jadi ditandai, nanti diputar, ditutup 1, 2, 3 sampai kencang, nanti dicatat, ditulis. Nah, nanti lemnya dicabut, disiram bensin, cabut, mudah kok dibersihkan. Dan ini ada yang saya kerjakan di dalam karburator. Saya garap ya seperti ini. Di dalamnya ini cuknya saya nonaktifkan. Kalau nggak suka saya mau fungsikan cuknya, mudah dibongkar saja 3 baut ini. Nanti kerjaan saya seperti lem ini, disiram bensin nanti mengeriting, dicabut aja, ditiup kompresor, nanti ngelontok semua catnya, tinggal lemnya tinggal diambil semua, beres. Jadi kalau saya nggak suka customnya, monggo, tidak apa-apa, dihapus saja. Ini hanya untuk memperkecil risiko udaranya lolos, angin maling. Jadi saya hadang di sini. Memang saya sengaja supaya karburator ini bisa digunakan enak dalam jangka waktu yang lama sekali. Tapi kalau yang nggak suka, monggo, silakan, tidak apa-apa. Ini kan karburator sudah jadi milik Anda berikan bensin atau bersihkan, cabut lem-lem yang dari saya, diaktifkan cuknya, silakan, tidak apa-apa. Atau mau tetap gini aja yang awet pakai setelan saya, ya silakan juga. Ini sudah karburator milik Anda. Saya hanya memberikan yang terbaik. Lewat proses menghadang ini, prosentase saya kecilkan. Kalau bisa 0%. 0% rewel lagi. Jadi bisa tahan lama. Juga setelan gasnya ini kalau masih kurang empuk, Mas Kuang, oh ya bisa tinggal dimainkan tang, ditarik lebih panjang. Kalau terlalu empuk Mas Kuang, ini kabel gas saya seret, dia minta pir yang bisa narik lagi, mudah. Nah ini tinggal dipencet tangnya, sudah tidak renggang lagi, menjadi rapat, menjadi berat. Nah ini dalam rangka apa? Supaya setara dengan original SGP yang empuk. Semua karburator merek SKR, Coho, dan lain-lain, semua merek imitasi, itu semua pirnya ini keras, lebih keras daripada original SGP. Berhasil saya antisipasi, berhasil saya imbangi supaya sama dengan ori SGP dengan cara memanjangkan. Ini pirnya saya ambil dari pirnya Eric King. Jadi setelan gasnya Eric King saya punya banyak.